2 ingin menjelaskan mengenai paradigma pembangunan di bidang sosial. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya Aulia Tunisa dengan akhiran NIM 066. Saya Laila Tumakira dengan akhiran NIM 059. Saya Rosa Azamatiati dengan akhiran NIM 042. Saya Indra Agustin dengan akhiran NIM 039. Ingin tahu lebih lanjut tentang videonya? Yuk simak. Dadah. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma. Apa sih paradigma itu? Paradigma merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, paradigma adalah suatu model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Dan berisi anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pembangunan yang sesuai dengan Pancasila memiliki sifat. Yang pertama yaitu tidak pragmatis, dan yang kedua adalah tidak ideologis, dan yang ketiga harus menghormati HAM. Yang keempat dilaksanakan secara demokratis, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu memprioritaskan penciptaan taraf minimum keadilan sosial. Secara konseptual, Pancasila sebagai paradigma pembangunan mencakup beberapa aspek meliputi Ipolek, Sospu, dan KAM. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai paradigma pembangunan di bidang sosial. Paradigma pembangunan di bidang sosial melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan ketidaksetaraan. Pendekatan ini sering mencakup partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia. Contoh dari paradigma pembangunan di bidang sosial yaitu melibatkan program-program pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan keterampilan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, dan program pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat secara holistik. Bagaimana hal tersebut dapat berjalan? Dalam konteks Pancasila sebagai paradigma pembangunan, suatu hal seharusnya mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, kita memastikan bahwa suatu hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dapat diharapkan juga kontribusi positifnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarmanto yang menjadi anggota BPD Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, periode 2019 sampai dengan 2025. Yang saya ketahui tentang pengertian dari ideologi adalah pandangan hidup atau nilai-nilai dari suatu bangsa yang dimana ideologi itu nanti dijadikan landasan dan dasar-dasar bagi suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan, tujuan membentuk manusia yang adil dan makmur. Negara Indonesia menganut ideologi Pancasila yang merupakan pemilihan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Itu memang sangat tepat sekali karena
nilai-nilai dalam Pancasila itu diambil dari budaya dan karakter dari bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan untuk ideologi fasisme, ideologi komunisme, liberalisme itu tidak cocok diterapkan di Indonesia karena banyak hal-hal yang kurang sesuai, tidak tepat untuk warga negara Indonesia. Karena untuk komunisme itu banyak terlalu rasa sosialnya yang terlalu tinggi, kemudian juga untuk fasisme terlalu mementingkan kepentingan negara yang terlalu kuat. Untuk liberalisme itu terlalu bebas dalam menentukan landasan kebijakan suatu negara. Jadi yang tepat adalah ideologi Pancasila. Bahwa saat ini paradigma pembangunan sosial saat ini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Fokusnya tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap efek dari lingkungan sosial dan ekonomi. Partisipasi masyarakat semakin diintegrasikan dalam paradigma pembangunan sosial. Pemberdayaan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan berbasis masyarakat menjadi fokus untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan. Hal ini terlihat pada saat rapat Musren Bangdes Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ini selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan RT RW, dan juga melibatkan warga masyarakat yang ada di suatu desa untuk menentukan rencana pembangunan dalam 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan juga rencana jangka panjang. Demikian. Masyarakat semakin aktif dalam menyumbangkan ide dan inovasi dalam pembangunan sosial. Ini contohnya adalah apabila di suatu desa, suatu wilayah itu ada pembangunan, selalu mengedepankan analisis dampak lingkungan. Hal ini bertujuan agar nantinya pembangunan itu tidak menjadikan permasalahan di kemudian hari, sehingga ide-ide dari masyarakat sekitar itu sangat diperhatikan untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan pembangunan yang ada di suatu wilayah atau desa. Demikian. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara tersebut adalah ideologi merupakan seperangkat keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang membentuk dasar pemikiran suatu kelompok atau masyarakat. Pancasila dipilih sebagai paradigma pembangunan nasional karena dianggap sebagai konteks budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia. Paradigma pembangunan sosial saat ini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Fokusnya tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat semakin diintegrasikan dalam paradigma pembangunan sosial. Pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan,
dan pembangunan berbasis masyarakat menjadi fokus untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan. Masyarakat semakin aktif dalam mengembangkan ide dan inovasi dalam pembangunan sosial. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai isu seperti korupsi dan intoleransi menjadi masalah utama, tetapi Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi, kesimpulan dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial adalah bahwa Pancasila memberikan nilai landasan yang kuat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan landasan filosofis dan nilai-nilai dasar yang memandu pembangunan sosial di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan memberikan arah bagi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keadilan dalam segala aspek kehidupan sosial, dan menjadi pedoman untuk mencapai kemajuan yang merata dan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan dapat menjadikan pijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan bertahan lama. Pancasila juga mendorong pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan politik. Hal ini mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi. Implementasi nilai-nilai ini berasal dari nilai ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan landasan moral bagi masyarakat dalam era globalisasi informasi. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan dari kami. Poin pentingnya yaitu nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui penerapan keadilan sosial, Demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat.